anak-anak, kita kembali lagi ke video pembelajaran kedatangan Inggris ke Indonesia. Nah, anak-anak jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan dan untuk tetap selalu semangat belajar meskipun kita masih belajar melalui online. Nah, bagaimana materi kita pada pembelajaran kali ini? Mari simak videonya. Oke anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa pada kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, bangsa-bangsa barat ini ada terdiri atas 4 ya poin-poinnya, bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kita juga sudah membahas bagaimana kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, adapun poin 4 kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia kita akan membahas di video selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita, di mana setelah penjelasan ini atau setelah kita belajar ini diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana sih proses kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, bagaimana prosesnya? Kita simak. Nah, anak-anak, seperti halnya bangsa Spanyol maupun bangsa Portugis, bangsa Inggris juga melakukan penjelajahan samudera, yaitu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, bangsa Inggris sendiri itu melakukan pelayaran atau penjelajahan samudera melalui 2 tokoh ini, yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, bagaimana perjalanan mereka? Yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish itu melakukan pelayaran dengan berlayar ke arah barat menyusuri Samudra Atlantik. Ya. Nah, kemudian rombongan mereka ini itu berlayar atau memulai pelayaran yaitu pada tahun 1577. Nah, penjelajahan samudera ini yang mencari daerah penghasil rempah-rempah ini didukung penuh dari atau oleh Ratu Elizabeth I. Nah, kemudian dalam rombongan penjelajahan ini tadinya Francis Drake dibantu Thomas Cavendish, itu mereka berhasil mencapai Nusantara, yaitu mencapai Indonesia, tepatnya di Ternate pada tahun 1579. Nah, kemudian di Ternate itu mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Nah, kemudian Francis Drake bersama rombongan tadi itu setelah mereka sampai di Indonesia memborong rempah-rempah, mereka kembali lagi ke Inggris, yaitu tepatnya pada tahun 1580. Jadi tadi mereka udah ke Indonesia, udah borong rempah-rempah, balik lagi mereka ke Inggris tahun 1580. Nah, anak-anak, setelah Ratu Elizabeth itu melihat pengalaman dua tokoh tadi, yaitu Thomas Cavendish dan Francis Drake, kemudian hal-hal tersebut ya, dimana Ratu melihat bahwa mereka memborong rempah-rempah yang banyak, kemudian hal itu mendorong Ratu Elizabeth I untuk meningkatkan pelayaran internasionalnya, yaitu menyaingi Spanyol itu untuk mencari rempah-rempah. Nah, sehingga kemudian Ratu Elizabeth I itu memberi hak istimewa kepada EEC. Nah, apa sih EEC itu? EEC itu adalah Persekutuan Dagang Inggris. Nah, jadi Persekutuan Dagang Inggris itu namanya adalah EEC atau East Indian Company, di mana dalam persekutuan ini di dalamnya itu adalah adanya para pengusaha
yang bergabung, ya, para pengusaha Inggris. Jadi EIC itu isinya adalah gabungan dari para pengusaha Inggris. Nah, kemudian armada EIC itu diberi hak istimewa untuk melakukan pelayaran internasional, sehingga EIC itu melakukan pelayaran ke Indonesia. Nah, kemudian EIC sendiri itu mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604. Ya, jadi tadi Ratu memberi hak istimewa kepada EIC untuk menyebarluaskan pelayaran internasional mencari daerah rempah-rempah tadi melalui EIC. Kemudian mereka mendirikan kantor-kantor, yaitu kantor-kantor untuk mengurus perdagangan di Indonesia pada tahun 1604. Nah, tapi anak-anak bangsa Inggris itu datang ke Indonesia tadi, itu perannya itu tidak memiliki arti penting secara ekonomis dan politis bagi Indonesia, ya. Nah, kemudian ketika pengaruhnya tidak penting, EIC tadi yang datang ke Indonesia, kantor-kantor dagang tadi juga didesak oleh Belanda yang pada saat itu juga ada di Indonesia, didesak untuk mereka segera menyingkir dari Indonesia, sehingga yang tadinya Francis Drake dan Thomas Cavendish itu menyingkirlah ia ke Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, jadi begitulah bagaimana kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sampainya, ya, dimulai dengan Thomas Cavendish dan Francis Drake akan melakukan pelayaran, mereka mendapatkan rempah-rempah kembali ke Inggris, terus Ratu Elizabeth memberi hak istimewa kepada EIC tadi, ya, untuk memperluaskan kantor dagangnya di Indonesia. Sampai di Indonesia, terus Inggris didesak Belanda untuk segera menyingkir dari Indonesia, kemudian bangsa Inggris menyingkir ke Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, jadi cerita-cerita singkat ini, bahasa Inggris ini lebih singkat dari Portugis dan Spanyol. Nah, jadi anak-anak, begitulah bagaimana proses kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, anak-anak, materi kita tidak sampai hanya di penjelasan Ibu. Kalian boleh mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian apabila ada yang ingin didiskusikan, misalnya, Bu, kayaknya ini begini, kalian boleh diskusikan dengan Ibu. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa Ibu tetap ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk selalu belajar. Terima kasih.